Oke, balik lagi dengan saya Dani di Story Dani. Ya, di Story Dani hari ini saya kedatangan tamu seorang wanita masih cukup muda dan juga cantik ya. Sebelah saya ada Widya Fitri. Widya Fitri adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia ya. Tapi sebelum saya berbincang dengan Widya Fitri hari ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bisa subscribe, like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya. Apa kabar, Wid? Baik, Pak. Baik ya. Oke, Wid, hari ini kita ngobrol ringan ya, jadi kita bicara-bicara tentang ya mungkin kehidupan lah, bisa asmara, bisa pekerjaan dan lain-lain ya. Nah, sebelum kita mulai perbincangan atau obrolan hari ini, Wid bisa kenalin dulu ke teman-teman yang ada di rumah yang melihat, bisa sampai ini Wid siapa gitu ya. Aku panggil Wid ya? Iya, oke, Pak. Ya. Ya, oke guys. Perkenalkan, saya Widya Fitri. Saat ini kesibukannya jadi karyawan di salah satu perusahaan swasta. Ya, bisa disebut retail sih. Gitu sih, Pak. Wid, sekarang udah kerja. Wid aslinya dari mana sih kalau boleh tahu? Aslinya Batu Sangkar, Pak. Batu Sangkar ya. Berarti Wid ini sekarang kan posisi kita lagi syuting di Padang. Berarti Wid bukan asli orang Padang ya. Iya. Karena kalau kami ini yang bukan orang Minang, kalau ketemu semua orang yang dari Sumatera Barat, mau dari Payakumbuh, dari Pariaman, Pasaman, kalau ketemunya di luar kota Padang, pasti yang kita tanya, kamu orang Padang ya. Tapi kadang-kadang kalau saya tanya sini, kamu orang Padang? Oh bukan, kami orang Payakumbuh. Berarti Wid dari Batu Sangkar, Batu Pak. Sangkar ya. Jadi image-nya Sumbar itu Padang aja lah ya, Pak. Ya, Ya, Sumbar padahal itu banyak. Padang. Nah, kalau Wid sendiri sebelumnya pernah bekerja sebelum di sini? Yang di perusahaan yang sekarang? Enggak pernah kerja sih, Pak. Cuman pernah beberapa kali diterima tapi enggak sempet kerja di sana gitu. Jadi yang pertama kali kerja ya di perusahaan yang sekarang. Kalau Wid di rumah keluarga masih lengkap, maksudnya papa, mama. Wid berapa bersaudara? 2 bersaudara. Jadi Wid dari mulai lahir di tahun berapa gitu ya, ya sampai dengan Wid dewasa, Wid ada di mana, di kampung halaman Dari lahir sampai dengan SMA itu masih di kampung. Pas udah kuliah pindah ke Padang. Pas udah pindah ke Padang. Setelah tamat kuliah baru pindah ke Palembang. Jadi pindah ke Palembang. Iya, pernah di Sumatera Selatan. Pernah di Sumatera Selatan juga ya. Nah, kalau yang saya tahu kan biasanya di Padang, di Sumatera Barat ya, orang Sumatera Barat itu kalau yang apa namanya merantau. Yang merantau itu kan orang laki ya, maksudnya pria ya. Nah kan Wid wanita ya. Kenapa Wid akhirnya memutuskan waktu itu untuk merantau ke Sumatera Selatan ya, ke kota Palembang lah. Iya, Pak. Nah, ini kan emang kalau di Padang itu yang biasa terkenal merantau, tapi yang merantau itu biasanya pria aja, sementara wanita lebih di rumah. Ya. Tapi waktu itu pertama kali merantau itu karena ngikut saudara sih, Pak. Saudara ini cewek juga, jadi punya sepupu itu cewek. Dia pernah pas lebaran itu pulang ke kampung. Terus habis dari lebaran dia ngajak, yuk kita pergi ke Palembang aja yuk, ngapain di Padang, kata dia. Ngapain di sini? Tapi dia sepupu kamu itu sudah menikah? Belum. Belum menikah juga? Belum menikah. Nah jadi karena diajakin dia, ayo udah boleh deh gitu. Makanya pergi ke Palembang, coba cari kerjaan di Palembang. Ada beberapa kali juga sih kerja ngelamar di sana sini, terus ada juga yang diterima. Cuman menurun nggak cocok aja, Pak. Makanya ngelamar lagi. Akhirnya dapetlah di perusahaan yang ini gitu. Jadi keberanian itu timbul karena ada sepupu yang juga udah jujur sebenarnya nggak terlalu berani, cuman karena ada si kakak ini jadi dia aja berani, kenapa Win nggak berani gitu loh, Pak. Padahal aslinya itu Win sih penakut banget, apa-apa takut, ngapa-ngapain itu takut banget, anak rumahan yang nggak berani apa-apa, pokoknya penakut. Waktu dari kampung mau ke Padang pun sebenarnya takut, tapi kan emang harus, nggak mungkin dong. Di kampung itu kebetulan ada sih tempat kuliah, cuman kurang diminati gitu. Nah makanya akhirnya memberanikan diri buat kuliah. Setelah kuliah itu juga memberanikan diri karena kakak. Beranilah ke Palembang. Ya kadang masih nangis juga sih. Di situ kan nangis, tapi tetap diberaniin lah gitu. Jadi pindah ke Palembang. Nah
waktu pindah ke Palembang kan ikut kakak, berarti tinggal sama kakak. Iya. Ya, perasaannya gimana tuh? Kalau di Padang kan masih dekat ke kota Keluarga. yang di kampung ya. Ah, Nah begitu pindah ke Palembang kan berarti ikut sama orang lain, tinggal sama orang lain, papa, mamanya udah nggak di situ. Nah apa nih yang pertama kali perasaannya di waktu pindah nih? agak sedih sih karena itu pertama kalinya jauh banget. Kalau tadinya pas kuliah jauhnya masih satu provinsi, kalau pulang masih butuh waktu 2 sampai 3 jam. Ini udah beda provinsi, harus untuk pulang itu sulit. Emang sedih banget Pak, suka nangis ya. Karena Win emang orangnya penangis banget gitu. Jadi selalu dititip sama orang tua, nggak usah sering-sering ditelepon. Kalau apa-apa nanya sama kakak aja, jangan sama Win gitu. Nah kalau ditelepon sama orang tua pasti Win nangis. Jadi sempat nangis berapa hari tuh kira-kira nangis ya? Setiap kali ditelepon pasti nangis. Oh setiap kali kamu nangis. Setiap kali ditanya lagi apapun nangis. Jadi lebih baik nggak usah ditanya kabar, nggak usah ditanya lagi apa, nggak perlu. Jadi kalau mau tahu itu di sana gimana nya, tanya aja sama kakak gitu. Berarti masa itu akhirnya dilewati dan Wit akhirnya Iya. setelah sampai sekarang juga udah biasa aja akhirnya. Nggak Masih perlu juga. lagi. Masih juga. Tapi kan bisa lah gitu Pak, agak dikurang-kurangin dikit lah sedih dan takutnya gitu. Nah, Wit profesi pertama kali waktu itu jadi apa? Pertama kali itu jadi kasir Pak. Jadi kasir? Iya. Oh kan Wit waktu itu, maaf aku nggak jelas nih, tadi kuliahnya tuh S1, D3, D4 atau apa? D3. D3 ya? Setahu saya ya, jadi kalau spesifikasi untuk kasir itu kan sebenarnya hanya untuk SMA ya. Nah, Wit kan D3 tuh waktu itu dari kota Padang jauh-jauh ke Palembang. Kok cuma jadi bukan menghina kasir, dan saya kok akhirnya jadi kasir gitu loh. Kenapa nggak di Padang aja? Kalau mau jadi kasir kan ada juga tempat-tempat yang bisa jadi kasir di Padang. Itu kenapa tuh memutuskan untuk waktu itu? Nggak tahu ya, pokoknya karena ngelamar tuh sudah bekerja sih udah senang aja apapun pekerjaannya. Karena itu pekerjaan pertama ya udah diterima aja. Terus nanti kan bisa jadi batu loncatan lah kan Pak. Kan bisa berkarir, bisa ini. Pokoknya itu tuh untuk pertama kali kerja deh gitu. Tapi lama-lama nyaman aja sih sama kerjaan itu. Oh, akhirnya nyaman juga gitu ya. Nah, senang juga kerjanya. Ya karena asik aja sih Pak kerjanya. Tapi sempet shock nggak dari Padang pindah ke Palembang? Maksudnya dengan kondisi orang-orang yang mungkin berbeda dari. Oh shock banget. Sama banget. Kenapa tuh waktu itu? Karena dari bahasa. Oh, dari bahasa ya. Jadi kalau di bahasa agak beda ya, beda jauh ya. Pak. Jadi ada beberapa bahasa di Palembang itu yang terkesannya itu nyakitin Pak. Oh, ada nggak? Pertama kali apa yang nyakitin tuh kata-kata itu? Kau. Oh, kau, iya. Jadi, Oke. Kalau kau itu di Padang atau Sumatera Barat itu terdengar kasar ya. Jadi kalau untuk orang Sumatera Barat terdengar kasar. Tapi kalau orang di luar Sumatera Barat mungkin atau lagi di Sumatera Bawah atau di Sumatera Utara ya kayak ngobrol biasa aja, lebih mendekatkan. Tapi di sana apa tuh, gimana tuh jadi ceritanya waktu? Jadi pertama kali dia tuh yang kan itu lebih dewasa lah, lebih dari orang itu. Yang panggil kau itu di bawah. Dia tuh manggil kaunya itu dia nyanjung kita dulu sih Pak, kayak Mbak, Ayu, kakak gitu kan Pak. Cuman setelah itu ada kaunya. Jadi tahu nggak sih kau Mbak gitu. Jadi kan udah nggak biasa di kawin, ya ampun kok orang di sini gini ya, gitu langsung kok ini sih. Tapi sebenarnya kan dia nggak bermaksud kasar. Iya, dia nggak bermaksud kasar, cuman karena belum terbiasa. Kalau di Padang kan yang begitu kalau kita lagi berantem misalnya kan Pak, kalau lagi apa baru dikau-kawin. Tapi kalau di sana dia ngobrol biasa kayak kita ini Pak, dia ngobrol tapi nanti ada kata kau gitu. Iya ampun kayak gitu. Jadi agak asing gitu. Itu agak menyinggung perasaan. Agak menyinggung perasaan. Tapi setelahnya enggak. Kan biasa manggil kau juga akhirnya di sana. Enggak. Karena sulit sih Pak lidahnya ngomong gitu. Karena jarang kan. Oh, tapi akhirnya untuk ukuran bahasa udah bisa dilewatin ya. Udah. Bisa juga di bahasa Palembangnya bisa. Bisa bahasa situ juga akhirnya. Bisa bahasa situ ya. Bisa dikit-dikit Pak. Bisa. Nah, jadi kasir di sana. Nah, berapa lama jadi kasir waktu itu? Lebih kurang 8 bulan. Oh, 8 bulan. Tapi kamu senang jadi kasir di sana? Senang. Ada. Ya, ada senangnya, ada enggaknya. Tapi di bawah happy aja sih Pak, karena orang-orangnya juga seru. Atau karena waktu itu kamu ada di kota lain yang kamu nggak ada kawannya. Iya, itu mungkin kalau kamu di kota Padang agak-agak mungkin ya tanda kutip gimana sih dia tamat ini gitu ya Pak ya.
Enggak sih. Jadi seneng aja Wid karena nggak ada dikenal juga. Oh, jadi siap Enjoy. enjoy gitu. Jadi kan orang nggak kenal gue juga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Akhirnya berjalan 8 bulan. Eh, seberapa penting sih kamu itu udah lulus kuliah terus kok mau kerja gitu loh Mas Argo? Apakah sebenarnya ya mungkin wanita ya udahlah yang penting sedapatnya aja. Nah, terus sampai udah ke Palembang kerja jadi kasir. Terus apa punya impian lain selain jadi kasir itu ada impian lain terus penting banget lah kerja gitu. Bagi Wid sih kerja itu penting sih Pak karena kan Hmm. kita perempuan nggak semata-mata cuma nanti udah selesai sekolah terus nggak ada lagi kegiatan lama-lama menikahkan orang begitu kan Pak. Nah kalau bagi Wid enggak, jadi meskipun kita Wid ini perempuan tapi kita juga bisa berkarir gitu loh. Oke. Nggak selamanya perempuan Tadi kan bisa ngomong gitu. menikah ya, saya simpen dulu kata-katanya. Iya. Oke, setelah dari jadi kasir, terus perjalanan karir Wid sampai mana akhirnya? Sampai dengan sekarang itu terus ada perjalanan karir lagi nggak? Ada. Jadi setelah dari kasir ikutan lagi nih with tes kan Pak untuk yang lebih baik lagi lah Oke. dari yang kasir itu. Akhirnya keterima juga alhamdulillah. Di perusahaan yang sama? Iya di perusahaan yang sama. Wid naik jabatan, tapi tes dulu. Iya tes Tes dulu. dulu. Saya sebut aja mungkin kayak supermaster gitu ya? Ya supermaster. Nah, levelnya lebih naik Oke, lagi. jadi waktu itu Wid lolos. Lolos Nah, alhamdulillah. ditempatkan di mana tuh pertama kali? Buat penempatan di Lahat Pak. Di Lahat? Iya, tapi sebelum penempatan itu harus OJT dulu. Jadi trainingnya ke Lubuk Linggau. Oh, di Banget Lubuk Bapak Linggau aja ya ya? Pak ya. Di Lubuk Linggau. Lubuk Nah, Linggau dulu baru di Lubuk Lahat. Linggau tuh udah gak ada sepupu lagi tuh. Nggak ada. Nah, itu gimana tuh? Wid pindah ke Linggau ke Lahat, yang ada ini sementara Wid kan orangnya takut nih, penakut. Nah, gimana tuh ngelewatinnya tuh? Pertama kali dari Atau sebenarnya agak gampang juga atau Iya. takut-takut juga? gampang banget. Ada sih sempat gimana ya mau diambil apa enggak, soalnya jauh, nggak ada saudara, nggak ada ini, nggak ada itu kan Pak. Jadi takut nanti gimana. Iya. Tapi tetap lah, nggak apa-apa, harus kuat, harus bisa. Eh, Akhirnya mutusin lah buat pergi ke Linggau. Tapi pertama kali ke Linggau itu diantar sama kakak. sama kakak yang ada di Palembang. kakak Diantar pakai bus atau pakai mobil aja? naik kereta. Oh, naik kereta. Iya naik kereta waktu itu. Oh. Jadi dari Palembang naik kereta ke Linggau, ditemenin sama kakak sampai kakak tuh seharian juga. Sampai Jadi dapet kos-kosan. Kos-kosannya Udah udah ada? dicariin. Oh, udah dicariin. Udah ada, tinggal nempetin aja kosan itu. Jadi udah ada, nganterin kakak udah langsung ke kosannya, ditemeninnya dulu seharian di situ, baru dia balik lagi gitu. Ini yang pertama kali sendiri berarti. Iya. Setelah itu baru sendiri. Bisa melewati itu. Iya bisa Pak. Bisa. Iya sekarang udah balik lagi ke Padang. Akhirnya dari sebelumnya Padang berarti dari situ pindah lagi ke Lahat. Di Lahat kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Iya 1 tahun. 1 tahun. Dan itu udah mulai terbiasa ya karena dari Linggau udah mulai udah terbiasa. udah balik lagi sendiri lagi gitu. Jadi udah terbiasa ya. Malah sekarang kayaknya keenakan sendirian ya. Iya keenakan sendiri. Akhirnya bisa kembali ke Padang tahun berapa? Kembali ke Padang itu 2019. Ya 2019 pindah ke Padang. 2019 pindah ke Padang dan sekarang di Padang udah berarti hampir 2 tahun. Iya. 2 tahun ya. Nah, kan udah jadi Padang nih. Kan Wid juga dari Padang, mungkin Wid udah berpikir untuk apa nih yang mau harus saya kerjakan lagi nih. Iya. Tadi kan kita sebut nih ada menikah tadi ya. Iya. Kalau menikah itu kan harus ada calonnya Wid. Iya, Nah. makanya Pak. Nah sekarang kalau Wid udah ada calonnya belum? Atau Wid sekarang udah punya pacar belum? Mencari. Oh mencari? Iya. Oh, apa kesulitannya kok masih mencari dengan kondisi udah kerja, supervisor, ya masih ya dibilang muda juga enggak, dibilang tua banget enggak, ya wajah juga cantik. Apa yang bikin sampai hari ini kok belum ada calon pendamping ya? Nggak tahu ya Pak. Mungkin belum ada yang klop, tapi ya doain aja segera dapet deh Pak. Gitu. Tapi yang belum ada yang benar-benar klop kan, kita kalau mencari pasangan itu harus benar-benar nyaman, nyambung lah Yang kita klik kan dulu Pak. ya, yang klik yang klik kira-kira dulu. hatinya Tapi tuh saling gitu ya. kalau belum kayak gitu ya nggak bisa. Oh, emang kriterianya kayak apa sih? Kalau Wid cari ya pacar dulu deh, cari pacar tuh kira-kira gimana modelnya? Nggak ada kriteria khusus sih Pak.
Yang jadi penting cocok aja, yang penting nyambung aja. kan banyak orang yang nyambung, berarti banyak dong kesempatan orang untuk Enggak juga. Enggak juga. Itu kan ada yang nyambung banyak, yang gampang nyambung berarti. banyak, tapi kan ada Pak nyambung itu mungkin sebagai teman atau mungkin Ya, sebagai saudara ya, atau apa gitu ya, loh. tapi maksud saya atau aku gini loh, setiap orang kan ada kriteria, aku maunya yang tinggi, yang atau yang mau pendek, atau yang ini aku seagama, atau yang masuk ke orang tua, atau yang lebih muda, atau yang gondrong, atau yang tua. Nah, masa nggak ada kriteria sama sekali gitu loh? Ada sih, yang penting harus seimbang kan. Seimbang. Tadi Bapak juga ngomong kan yang penting itu dia bisa deket sama keluarga dulu. Karena kan kalau menikah itu nggak cuman kita berdua kan Pak yang nikah. Jadi bukan menggabungkan dua orang aja, tapi menggabungkan dua keluarga. Gitu. Di bawah nikah ngulik-ngulik sesuatu. Berarti itulah ya. Iya, ini kayak gitu lah. Yang bisa nyambung deket sama keluarga Win ada. Itulah orangnya nanti. Tapi lihat lagi deket sama orang tua Win, tapi sama Winnya enggak ya nggak mungkin kan Pak? Jadi kalau dijodohin nggak mungkin dong. Oh enggak. Kalau dijodohin enggak. Kan kalau itu udah deket sama orang tuanya, tapi belum deket sama Win. Iya, jadi harus deket sama Win, deket juga sama keluarga gitu. Jadi harus sama-sama deket lah, jangan deket sama Win tapi ke keluarga dia nggak bisa ya. Nggak mungkin. Tapi kalau dia deket sama keluarga, Winnya nggak nyambung ya nggak mungkin juga gitu. Jadi emang harus dapet yang seiman sama yang deket sama keluarga. Jadi masalah tinggi badan, berat badan, terus ukuran usia segala macam itu nggak masalah ya. Pekerjaan nggak masalah juga. Nggak masalah ya. Jadi itu aja lah ya. Iya, yang penting gitu lah. Yang namanya pekerjaan itu kan bisa lah. Pekerjaan apapun itu selagi baik kan nggak masalah ya Pak. Iya sih. Yang penting kan dia ada menghasilkan uang ya. Iya, yang penting menghasilkan uang. Dia bisa bertanggung jawab dah itu aja. Gitu. Kalau Wid sendiri sekarang punya target nggak untuk menikah? Nggak mau nargetin lagi sih Pak. Jadi nggak mau. Dulu pernah ditargetin? Dulu pernah ditargetin. Jadi waktu sama pacar yang keberapa? Keberapa ya? Aduh, iya. Keberapa ya? Nggak ada deh keberapa. Oh ya, aku mau tanya dulu nih, waktu kamu perjalanan di Palembang, di Padang, di Lahat, di Linggal itu kamu punya pacar nggak dulu? Punya. Oh, jadi sempet punya pacar di Palembang? Punya. Sempet lah beberapa kali dan ya gitu deh gitu. Jadi nggak boleh diceritain tuh? Nggak usah dibahas deh Pak. Tapi ya gitu lah. Tapi udah putus? Udah. Putusnya karena mungkin kamu pindah ke sini? Atau kamu diputusin? Bukan karena itu juga sih, tapi ada hal lain lah gitu. Hal lain lah ya. Mungkin ada wanita lain mungkin ya. Enggak juga. Bukan wanita lain sih, tapi ya gitu deh. Adalah masalah yang ya nggak mungkin diceritain juga gitu. Nah sekarang kalau kamu sendiri punya target nggak tadi menikah? Apa karena tadi udah nggak punya target jadi mengalir aja jadinya? Nggak mau nargetin lagi. Jadi kalau seandainya ada ya boleh gitu, kalau yang penting cocok dulu sama Witnya. Ya, jadi pokoknya asal cocok nikah. Ya, insya Allah. Kalau orang dengan usia kamu itu perlu pacaran lagi atau cocok nikah aja? Kayaknya nggak perlu pacaran deh Pak. Nggak perlu pacaran lagi. Jadi pokoknya kita cocok, kita misalnya cocok, ya udah nikah aja yuk gitu ya. Ya cocoknya gimana dulu? Ya nggak tahu makanya. Terus gimana? dia ada ini nggak? Dia lihat dulu plannya apa, harus bisa. Pokoknya gitulah. Ya berarti tetap ada pendekatan juga ya. Ya harus tapi ada mungkin nggak pendekatan. pacaran, pacarannya lebih sebentar. lebih ke tujuannya deketin ya buat ngajak serius dan jelas lah gitu loh Pak. Ya. Jangan. Jadi pokoknya ada yang cocok sih hajar langsung ya pokoknya. Oh enggak. Cocok aja enggak, tapi kan harus ada apa namanya berjalan pendekatannya juga. Oke. Kalau sekarang belum ada nih berarti? Belum ada sih Pak, tapi nggak tahu juga gitu. Pendekatannya ada, tapi mungkin belum klik. Ya. Tapi berarti ada dong ya. Kalau yang deket-deket tuh ada pasti Pak. Tapi tinggal menunggu yang inilah, yang benar-benar yang nggak sih orangnya, yang ini nggak, atau dia benar-benar cocok nggak kayak gitu loh. Jadi kalau yang deket mustahil banget, bohong banget kalau bilang nggak ada yang deket, yang mau lagi. Yang deket ada, tapi pacar belum. Iya. Dia kalau diingat si ini gitu. Kira-kira deket lah ya. Kalau yang deket-deket. Pacarannya belum. Nah, kalau pacar nggak ada. Oke. Di Indonesia lah ya, ada stigma kan suka
kadang-kadang kalau kita usia udah dewasa pasti suka ditanya nih, kapan nikah, kapan nikah. Nah, Wit, kamu sering nggak atau kalau di acara-acara keluarga di kamu tuh suka nggak, maaf yang mungkin kamu tanya, Kapan nikah? kapan nikah gitu? Kok tuh si itu udah nikah, kamu kapan nikahnya? Nah, Sering banget Pak. gimana tuh Sering kamu? banget. Datang ke sini ditanya kapan nikah, tidak kapan nikah. Hmm. Sering banget ditanya, kadang itu ya ampun, kayak tujuan hidup itu kalau udah dewasa harus menikah. Ya, nah itu Tapi gimana nggak tuh? begitu. Kamu menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu gimana tuh? Wih, senyumin aja. Oh, senyumin aja. Senyumin aja, Nah, senyumin. Terus ditanya, iya, wih senyumin aja. Kayak udah capek juga denger kayak gitu Pak. Kadang sedih juga kan. Tapi ya tetap juga wih senengin aja, wih senyumin. Setiap kali orang nanya ya senyum aja. Ya insya Allah nanti ya, ditunggu aja gitu aja dijawab. Tapi kalau dari orang tua, dari bapak sampai ibu, nggak terlalu mempermasalahkan. Nggak, ini pokoknya bebas aja. Penting Tapi yang anaknya, penting bagi dia, anaknya happy, senang kali ya. nggak mungkin kan yang namanya orang tua nggak pengen anaknya menikah. Pasti pengen dong Pak, tapi ya gitulah. Jadi ya, Nah, tergantung si anaknya. Terus gimana Wid beri pengertian aja sih ke orang tua. Oh, tetap diberi pengertian juga. Iya, berarti ya. ada gitu, tapi tunggu aja, nanti ada saatnya kayak gitu aja. Ya mungkin udah nggak tahan dia menikah cucu. Iya, karena mungkin anak pertama tadi Pak. Iya. Kalau anak pertama di orang Minang itu pewaris ya, maksudnya itu apa namanya, kalau di sekolah itu kan dari laki-laki ya, dari bapak ke anak laki-laki. Nah, kalau untuk yang wanita itu ke anak yang perempuan ya. Nah, dari ibu ke anak perempuan ya, sebagai istilahnya itu apa ya, kayak pewarisnya gitu. Iya. Sih. Apa sih namanya Pak istilahnya? Matrilineal atau Iya, matrilineal ya. Dari ibu ke anak perempuannya. penerus apa ya, bukan marga ya, suku lah kan dia yang membawa nama sukunya terus Garis ya, keturunan garis ibu. keturunan ibu ya. Nah, berarti kan dia menginginkan itu kali ya, supaya kalau bisa anaknya perempuan supaya terus gitu, terus berikutnya. Biar keturunannya nggak habis ya Pak. Mungkin. Jadi harus begitu. Nah, kalau Wid sendiri di tradisi nggak di keluarga Minang itu dapetnya orang Minang gitu? Enggak sih Pak. Oh, ya. Enggak, kalau di keluarga Wid enggak matokin harus orang Minang, harus orang ini, enggak. Jadi terserah kita aja. Terserah si anaknya Terserah dapatnya orang mana. mana. Ya kalau itu pilihan dia ya udah gitu Bebas aja, aja. bebas aja. Enggak ada yang harus orang Minang lah, harus orang ini, harus enggak ada. Jadi terserah orang apa aja. Kalau misalnya nanti Wid menikah nih, Wid kan kerja sekarang ya, posisi juga udah lumayan lah untuk manajer menengah ya, manajer pertama. Nah, sekarang kalau misalnya sudah menikah, tuh, Wid, gimana kira-kira Wid? Apakah tetap kerja atau gimana tuh cara membagi waktunya dalam pekerjaan? Kalau sejauh ini sih Pak Wid tuh masih mau kerja. Jadi, Kenapa tuh? Ya bekerja aja. Iya. Karena- kan nanti kalau udah menikah kan punya anak ya. Pasti kalau udah menikah kan orang-orang pasti pengen punya anak. Nah, punya anak, urus rumah tangga. Terus Wid sendiri gimana nih udah? Nah iya makanya saya mau tanya kira-kira gimana ya, orang udah nikah terus memutuskan tetap kerja atau enggak? Apa yang Iya bikin masih, pokoknya Wid masih Nah. bakalan tetap kerja selagi Wid masih bisa kerja. Oh gitu. Jadi selagi Wid masih bisa bekerja, masih bisa menghasilkan, Wid masih bakalan tetap kerja Pak. Tapi kalau seandainya nanti udah bener-bener nggak bisa, emang harus di rumah karena harus ngurus anak ini itu, ya mesti dipertimbangkan dulu lah. Tapi Wid rela tuh untuk melakukan itu akhirnya. Ya mau nggak mau sih. Kan emang begitulah kan Pak, kodratnya wanita nanti lama-lama nggak Atau mungkin kan ini deh, pentingin egonya harus kerja. Aku tanya nih, misalnya Wid menikah dengan pria yang cocok buat Wid, dan Wid juga cocok. Tapi dengan syarat dia meminta kamu untuk tidak bekerja. Ya mau nggak mau ikutin dong. Oh. Karena kan apa Pak kalau udah menikah tuh Enggak, kita ini harus gini. nurut kan Pak. Misalnya kamu mau menikah, tapi calon suami kamu minta, Wid kalau nanti kita menikah, kamu resign ya, gitu kata dia. Ya lihat dulu lah nanti. Mesti Ya. dipertimbangkan dulu lah Iya, Pak. iya, Jadi iya. lihat dulu. Dia nyuruh Wid berhenti, ya mikir-mikir dulu lah Oh. gitu loh. Jadi Atau emang melihat dulu seberapa gantengnya, seberapa kayanya dia ya. Iya. Kalau dia kaya boleh lah ya, kata dia. tapi nggak nggak juga deh juga. kayaknya Pak. Nanti bosen di Oh rumah. maksud dia, jadi Jadi emang itu mau berkarir dulu aja. Kalau emang udah saatnya nanti nggak bisa lagi,
emang ya harus di rumah, harus ngurusin anak, harus ngurusin rumah, ya udah. Tapi Win harus benar-benar Win pikirkan dulu matang-matang. Kalau seandainya suaminya bilang kayak gitu, ya Win mesti pertimbangkan dulu, selagi dia masih bisa dikasih pengertian. Kalau aku tuh harus mesti tetap kerja, ya gitulah ya Pak. Jadi harus harusnya bisa sama-sama mengerti ya. Kalau Iya. mau menerima WIT ya menerima WIT apa jadi Win yang udah biasa berkarir, jadi dia harus terima. Oke, Wit, pertanyaan terakhir nih dari aku Wit Ya, ya. Harapan Wit terhadap karir sama kehidupan Wit. Bisa lihat ke sana. Ya. Tadi karir Wit mau apa, kehidupan tadi mau menikah mungkin mau apa, nah kira-kira apa? Ada karir ya Pak. Ya, karir dan kehidupan. Boleh dari karir dulu dah, karir yang paling gampang karir gitu ya. Nah, habis karir baru bicara apa namanya kehidupan. Karir dulu deh, kira-kira mau apa? Mau berkarir sampai ya benar-benar di titik terakhir, udah nggak bisa apa-apa lagi. Win maunya itu ada peningkatan karir lah. Ada peningkatan. Dari sekarang hingga nanti. Kalau seandainya nanti Win harus berhenti pun disuruh berhenti, itu udah benar-benar mentoknya karir Win lah ya Pak. Jadi Win masih pengen berkarir lebih baik lagi dari sekarang. Kalau bisa setiap tahun itu tuh adalah peningkatan, atau berapa tahun sekali itu adalah Ada promosi ya. iya. Jangan sampai stuck di sini aja terus gitu loh Pak. Gitu. Tapi kalau untuk kehidupan kedepannya itu serahin sama Jadi kalau kehidupan kita tetap berusaha. Semoga kita kedepannya lebih baik lagi. Jadi udah gak punya target lagi ya tentang kehidupan, mau nikah usia berapa, udah gak ada. Kalau Atau misalnya tahun depan kalau pandemi udah selesai mau nikah. ya. Enggak sih, kalau seandainya dikasih jodoh segera ya disegerakan. Iya. Kalau seandainya nggak dikasih ya berarti Mencari. belum saatnya. Belum saatnya. Ya gitu kan Pak. Gitu ya, jadi pasrah lah ya. Enggak pasrah juga. Kalau pasrah mah nanti dijodohin dari mana kan enggak Pak. Jadi tetap berusaha. Tetap berusaha dan berdoa Berdoa. semoga diberikan semua yang terbaik, diberikan karir yang lebih baik, diberikan kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Karena kan kita manusia nggak boleh merasa cepat puas, jadi kita harus masih berusaha terus ya. Berusaha terus untuk kita dan keluarga kita lagi. Oke, makasih Wit ya. Iya Pak, sama-sama. Oke, teman-teman ya, menarik ya. Tadi kita nggak cuma bicara masalah pekerjaan, karir ya, tapi kayaknya mengulik Bu Wit atau Widya ini lebih asik dari sisi kehidupannya ya. Kita mau lihat tentang kehidupan asmaranya tadi yang sebenarnya masih banyak ditutup-tutupin sama dia ya. Mungkin dia belum terbuka, tapi menarik tadi kita bisa dengar bagaimana dia masih menatap karirnya biar lebih maju, dan untuk hubungan percintaan juga untuk pernikahan dia juga punya pandangan tersendiri ya sebagai seorang wanita modern ya. Baik teman-teman, itu aja cerita kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang kami percakapkan hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam.